Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi kita di review jurnal kedua. Perkenalkan, saya Bagus Wirayuda eh, dengan tugas keempat, bagian kedua, analisis proses bisnis. Adapun NIM saya eh, NIM saya 241230648. Nah, kali ini itu kita bakalan review untuk jurnal kedua. Jadi untuk jurnal kedua itu dengan judul Analisis Proses Bisnis dan Kebutuhan Sistem Informasi Rendal Produksi di Industri Farmasi Studi Kasus PT TNF. Nah, eh, pertama-tama kita cari dulu nih apa yang menjadi permasalahan utama pada penelitian kali ini. Nah, eh, untuk menemukan permasalahan utama pada jurnal ini itu sebenarnya di sini ada langsung ke bagian abstrak. Jadi kita baca dikit dulu. Suatu industri manufaktur yang berorientasi pada profit memerlukan alat bantu agar bisnisnya dapat menjalankan proses eksekutif manufaktur dengan lebih baik. Industri farmasi pun tak luput dari pola ini, merupakan salah satu industri farmasi yang berorientasi pada pasar sebagai menciptakan produk kompleks. Nah, kemudian selanjutnya Dasar pengendalian produksi, pengadaan produksi, pengelolaan mental. Sebagai dasar pertimbangan nilai maka penulis mengangkat masalah analisis proses bisnis, kebutuhan sistem informasi perancangan sehingga penulis sumber daya menghasilkan suatu dengan kebutuhan sumber untuk menggunakan arsitektur sistem pembahasan menggunakan UML agar memudahkan analisis. Nah, sebenarnya untuk jawaban sendiri itu sudah ada. Jadi tapi setelah membaca-baca, kalau kita tarik kesimpulan pada jurnal kali ini itu masalah utamanya dia PT INF ini menghadapi kendala dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, atau rendal produksi. Nah, eh, akibat sistemnya manual yang kurang terintegrasi menyebabkan kurang efisien dalam pengelolaan material dan status produksi. Nah, untuk mengatasi masalah ini itu sebenarnya simple menurut pandangan saya atau menurut kebanyakan pandangan mahasiswa sistem informasi. Diusulkan pengembangannya itu berbasis agent yang dapat diintegrasikan dengan data produksi dan persediaan secara otomatis. Ini tuh memungkinkan penjadwalan produksi lebih fleksibel serta memberikan informasi real time tentang status produksi dan stok barang. Nah, untuk sistemnya itu kita kembangkan menggunakan multi agent atau MAS pada bagian ini, sehingga perorganisasian sumber daya perusahaan menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, selanjutnya itu kita bisa menggunakan platform IBM untuk pengembangan MIS-nya ini. Kemudian kita juga bisa untuk mengotomatisasi dan distribusi tugas produksi. Pengujian melalui simulasi menunjukkan peningkatan akurasi data stok, kecepatan pengambilan keputusan dan optimalisasi jadwal produksi tentunya. Dengan sistem ini tuh PT NF ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manual serta memperkuat daya saing industri farmasi. Nah, kalau kita lihat sendiri ternyata kita bisa mengambil solusi lain daripada di luar jurnal ini. Kalau menurut saya pribadi, kita itu bisa mengembangkan sebuah uh, kita bisa mengembangkan sebuah mesin otomatisasi untuk memproduksi berdasarkan sistem informasi atau berdasarkan aplikasi atau web yang melakukan kalkulasi persediaan stok dan semacamnya. Nah, ketika persediaan stok itu kurang, maka akan ada data atau akan ada informasi yang dikirimkan ke mesin, kemudian mesin akan melakukan produksi untuk memenuhi stok tersebut seperti itu. Nah,
Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk jurnal bagian 2 ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Eh, kita akan lanjut ke video ketiga pada next video.